Selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini, di video episode ketiga, saya akan menceritakan kisah saat terakhir tinggal di rumah kakek. Cerita ini menjadi cerita terakhir yang akan saya ceritakan di video episode ketiga ini. Sore itu, saya sedang bermain di teras depan rumah. Saat sedang asyik bermain, sayup-sayup terdengar suara perempuan memanggil nama saya. Tik, tik, tik. Begitu suaranya. 3 kali perempuan itu memanggil nama saya. Kemudian saya mencoba mencari di sekeliling rumah kakek. Namun setelah berkeliling, tidak saya temukan siapapun yang ada di sekitar sana. Hingga pada akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah karena ketakutan. Saya tidak berani untuk menceritakan kepada ibu. Malam harinya seperti biasa, saya menonton televisi di ruang tengah. Ketika sedang asyik menonton televisi, tiba-tiba kembali terdengar suara aneh. Suara tersebut adalah suara gesekan antara daun-daun kering yang digesekkan. Srek, 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 srek. Suara gesekan semakin terdengar jelas. Saya yang penasaran kemudian mencoba mengintip melalui jendela. Tak saya dapati apapun. Kosong. Di depan tidak ada apapun. Kembali saya melanjutkan untuk menonton televisi. Tak lama setelah itu, kembali terdengar suara. Suara dari belakang rumah sangat begitu jelas terdengar di telinga saya. Suara seorang wanita yang sedang mengalunkan nada seolah sedang meninabobokkan anaknya. Seperti itu suara yang saya dengar. Tak lama kemudian terdengar suara tangisan bayi. Saya pun tercengang. Seketika itu saya langsung memberitahukan kepada ibu. Namun ibu berkata, mungkin itu suara dari sinetron TV yang kamu tonton. Sudahlah, tidak usah berpikir macam-macam, kata ibu. Saya langsung terdiam ketakutan. Saya berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Suara apa itu? Saat saya sedang melamun memikirkan suara tersebut, kembali muncul debuk, seperti suara benda jatuh dari arah belakang. Saya memberitahukan kepada ibu, lantas mengajak ibu untuk melihat di bagian belakang rumah. Tak lama kemudian, saya dan ibu berjalan menuju kebun di belakang rumah. Kosong, sepi, dan gelap. Tak saya jumpai apapun di sana. Saat saya mengarahkan pandangan mata ke arah pohon durian, sekilas terlihat sosok seperti kepala, namun berwarna hitam pekat dan kebulat-bulatan.
Saya langsung berlari ke dalam rumah karena ketakutan. Tak lama setelah itu ibu menyusul. Ibu memerintahkan saya untuk ke dapur mengambil bubur kacang hijau yang tadi sore dimasak oleh ibu. Di dapur ada sebuah jendela yang mengarah ke arah kebun. Tanpa sengaja saya melihat ke arah jendela. Sosok perempuan bergaun putih lusuh dengan rambut yang cukup panjang terbang secara perlahan dari arah depan ke belakang menuju pohon durian melalui kaca dapur rumah. Saya melihat dengan jelas sosok tersebut. Sontak saya langsung lari sambil berteriak menuju ibu yang ada di ruang tengah. Saya peluk ibu sambil saya menangis. Lantas ibu mengecek ke dapur dan kosong. Tidak terlihat apapun di sana. Sama sekali tidak ada apa-apa. Malam itu ibu mengajak saya untuk segera tidur di dalam kamar. Sesaat saya masih belum bisa tidur karena ketakutan. Namun seiring berjalannya waktu saya tertidur. Keesokan harinya di siang hari saat saya di rumah sendiri, tanpa sengaja saya melihat sesuatu yang tergantung di antara daun-daun pohon durian di belakang rumah, seperti boneka namun berwarna merah padam. Karena penasaran, saya pun ke belakang untuk melihat benda apakah tersebut. Tiba-tiba buah, terdengar dentuman ledakan yang begitu besar dari arah pohon pisang. Di sekitar pohon durian ada kebun pisang milik kakek. Saya pun bingung ketika saya melihat tidak ada apa-apa yang tergantung di pohon durian. Saya mendekat ke pohon pisang karena penasaran. Terdengar suara tertawa yang begitu keras dan menggelegak. Saya langsung lari menuju teras dan bersembunyi di kolong meja yang ada di teras rumah. Teror demi teror terus terjadi. Ternyata tidak hanya saya yang mengalami kejadian-kejadian mistis di rumah kakek, tetapi nenek dan juga ibu saya pun mengalami kejadian horor di rumah kakek. Nenek yang diteror oleh hantu pocong yang bergelantungan di atap rumah, serta pocong yang tiduran di teras depan rumah. Lalu ibu saya yang diteror oleh sosok yang mirip dengan almarhum kakek yang sedang berjalan dari
arah timur ke arah barat ke sudut teras rumah. Karena teror sudah semakin mengerikan, ibu memutuskan untuk kembali memanggil temannya dan membersihkan rumah kakek dari teror-teror gaib. Teman ibu memerintahkan kepada murid-muridnya serta warga sekitar untuk menebang pohon durian di belakang rumah. Karena menurut teman ibu, pusat dari gangguan adalah pohon durian di belakang rumah. Awal penebangan terasa sangat sulit, namun setelah dibacakan beberapa doa oleh teman ibu, pohon durian yang begitu besar berhasil tertebang. Semenjak pohon durian tersebut tertebang, sudah tidak ada lagi teror atau gangguan gaib di rumah kakek. Sebulan kemudian, ibu, nenek beserta saya memutuskan untuk pindah keluar kota, sedangkan rumah kakek ditinggali oleh paman saya. Teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti dari episode pertama sampai episode ketiga ini. Semoga cerita-cerita yang saya bagikan dapat menemani malam hari kalian semua. Tetap ikuti channel saya karena akan ada banyak cerita horor lainnya yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi, terima kasih dan selamat malam.